karena menjadi tahu apa itu keyakinan kelas. Sebelumnya, saya belum tahu apa itu keyakinan kelas. Setelah Bu Parti menjelaskan, saya menjadi tahu membuat keyakinan kelas di kelas 5B. Saya menjadi tahu dan kita kelas 5B berkomitmen untuk menjalankannya demi terciptanya disiplin positif dan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih Bu Suparti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 07, Bapak Ahmad Darhan SPDI, yang kami banggakan Ibu Suparti selaku CGP Angkatan 7 DKI Jakarta, Bapak Ibu beserta karyawan SDN Pondok Bambu 07. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bu Suparti selaku CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Terus selanjutnya yaitu motivasi sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 07 kepada Bapak Ahmad dan SPDI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, khusus kepada Ibu Suparti sebagai calon guru pihak untuk angkatan ke-7. Saya selaku kepala sekolah tentunya mendorong dan mendukung dengan adanya kegiatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tergerak untuk menjadi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya pada poin yang ketiga, yaitu pemaparan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada Bu Suparti, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, mari kita berkolaborasi, mari kita saling mendukung demi terwujudnya budaya positif yang mudah-mudahan akan terwujud di sekolah kita yang tercinta ini. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari saya Suparti, CGP Angkatan 7 tahun 2022. Adapun tujuan saya melakukan diseminasi pada hari ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Ada yang ingin menyampaikan apa kesepakatannya kita pada hari ini? Atau mungkin misalnya ada yang mau keluar ruangan, mungkin bisa raise hand atau angkat tangan, ya. Itu mungkin kesepakatan kita pada hari ini. Jika ada yang izin keluar dari ruangan, kita mengangkat tangan. Kemudian jika ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kita bisa sharing, juga kita bisa menyebutkan nama. Setuju Bapak Ibu? Oke, mari kita lanjutkan. Budaya positif ada beberapa konsep
yang memang menjadi tugas CGP yang harus disampaikan kepada rekan kerja, khususnya di tempat CGP itu bertugas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi di sini ada 7 materi yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak dan Ibu, perubahan paradigma belajar di sini keterkaitan dengan teori kontrol, dengan teori stimulus dan respon. Di sini ada sebuah permainan. Cobalah buka nama permainan itu. Ada misalnya Bapak dan Ibu berpasangan, satu sebagai A dan satu sebagai B. Yang A itu diberi suatu mandat, ya, sesuatu hal yang penting yang harus dipegang, ya, apakah itu anak, apakah itu harta, atau apakah itu sesuatu yang memang berharga untuk hidup kita. Dan yang B bertugas untuk menggoda si A agar mau membuka tangannya atau melepaskan apa yang sudah dimandatkan kepada dia. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu berada di posisi A? Apakah akan tetap menggenggam tangan Bapak Ibu, ataukah akan membuka tangan Bapak dan Ibu? Silakan. Monggo. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pak Tomo. Ya Pak Tomo. Mohon maaf saya tidak bisa begitu karena sirop. Jadi saya di ujung aja. Ya Pak Tomo gimana? Tetap menggenggam Pak Tomo. Alasannya apa? Ya sesuai dengan amanah. Sesuai dengan amanah. Berarti sesuai dengan pendirian. Karena amanah itu sangat berharga yang sudah dititipkan kepada kita. Ada yang lain selain menggenggam? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ya, Bu Uti. Menggenggam dan melepaskan. Boleh. Kenapa Bu Uti menggenggam dan melepaskan? Monggo. Menggenggam dan menerima, lalu kita juga bisa upaya menggenggam. Bu Uti akan menggenggam jika unik Bu Uti jawabannya. Tadi Pak Topo tetap menggenggam dengan teguh kepada pendirian sampai titik darah penghabisan. Kalau Bu Uti menggenggam dan membuka. Kapan Bu Uti menggenggam? Menggenggam saat kita mendapatkan kita istilahnya kayak misalkan bakal ilmu ya. Nah kita harus bersikap teguh pada itu. Pokoknya kita apa ya? Iya lah. Kita miliki gitu ya. Kita miliki. Buka tangan ketika kita melepaskan untuk berbagi. Berarti di sini ada yang namanya stimulus dan respon, ya kan? Stimulusnya baik, Bu Uti memberikan respon dengan melepas tangannya. Ya, baik, menarik sekali. Bapak dan Ibu, ada beberapa jawaban yang memang itu berbeda dari penelitian kita. Nah, kita bisa menggenggam, kapan kita tetap menggenggam dan kapan kita membuka tangan kita. Semua itu ada yang mengontrol. Siapa sebenarnya yang mengontrol untuk membuka dan memegang atau menutup kepala tangan kita? Siapa sebenarnya yang memegang kontrol tersebut? Siapa?
Iya betul, diri kita sendiri yang memegang kontrol tersebut. Ya, jadi tidak ada orang lain di luar diri kita yang memegang kontrol diri kita. Nah, keterkaitan dengan hal ini, ya, Dr. William Glasser di dalam bukunya Kontrol Teori, kemudian sejalan dengan waktu menjadi case teori. Keterkaitan dengan itu, Dr. Glasser ini memberikan beberapa ilusi, 5 ilusi tentang miskonsepsi kontrol. Ya, miskonsepsi kontrol yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, ya, tidak ada seorang pun yang mengontrol diri kita, karena yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Jika ada orang atau murid yang mematuhi peraturan, itu dia karena mempersilahkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Padahal di dalam dirinya kita tidak tahu murid itu memang sudah mengerti melaksanakan disiplin tersebut ataukah belum karena terpaksa. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Uti. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ini hanya bersifat sementara karena adanya keterpaksaan dari murid kita tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Secara tidak langsung, jika murid kita melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan sekolah, otomatis di situ ada pemaksaan terhadap murid tersebut. Dan secara tidak langsung, penyampaian kita bisa memposisikan kita sebagai pendidik ini menjadi orang pembuat merasa bersalah pada anak didik kita. Secara tidak langsung masuk ke alam sadar anak didik kita, itu bisa menguatkan karakter yang berarah negatif, bukan positif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita sebagai orang dewasa itu sebenarnya sudah tahu maksud kita membuat peraturan seperti ini agar anak kita jadi seperti ini. Tapi pemikiran kita belum sampai kepada anak didik kita. Jadi seperti itu. Ya, jadi ada pemaksaan kita sebagai guru untuk murid itu mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Ini menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori, yang biasa sekarang kita sebut dengan teori kontrol. Nah, lanjut Bapak Ibu, tadi terkait dengan teori stimulus dan respon. Di sini ada beberapa poin. Kita bandingkan dengan teori kontrol. Dan saat ini kita masih berpandangan kepada stimulus dan respon, diharapkan kita akan mengarah kepada teori kontrol. Yang intinya kita sendiri yang memegang kontrol diri kita. Kapan kita membuka dan kapan kita menutup, gitu. Ya, bisa dibaca ada perbedaan. Ya, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Untuk kebutuhan ini nanti akan kita bahas pada kebutuhan dasar manusia. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ada perbedaan. Ya, mudah-mudahan kita bisa beralih kepada teori kontrol. Ya, memang menurut pemandangan Ihazah Jawa Utara, kita sebagai pendidik itu bukan menuntut, tapi menuntun murid, menuntun segala kodrat yang dimiliki murid, yaitu kodrat alam, segala bakat, potensi yang ada di dalam dirinya, dan segala kodrat zaman
yang melekat pada dirinya agar murid kita mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat zaman, cara mendidik kita tentu berbeda dengan apa yang kita terima dulu sewaktu kita menjadi murid. Jadi sekarang ini kita harus mendidik, menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu pembangunan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita beralih pandangan ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidik murid bukan menuntut, tapi menuntun. Menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada diri kita agar mereka bahagia, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk pribadi, individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jika kita ingin merubah paradigma pembelajaran kita, maka kita harus merubah pandangan diri kita. Di sini, perubahan paradigma pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid, yang berpihak kepada murid, yang selalu memperhatikan tumbuh kembang murid kita. Ya, jadi di dalam kelas tidak ada murid yang tidak bahagia, harus bahagia. Karena kita berprinsip kita memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Bapak dan Ibu juga mungkin lebih tahu bahwa perkembangan setiap anak dari latar lingkungan yang datang dari berbeda. Ya. Kemudian perubahan paradigma ini bertujuan agar murid kita mempunyai satu karakter yang sekarang ini terus kita dengungkan, terus kita canangkan agar murid kita menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 nilai luhur profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, Bapak Ibu sudah paham akan ini. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk kepada disiplin positif. Bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah? Apa sih sebenarnya makna dari disiplin itu? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, yang tertuang secara umum di profil pelajar Pancasila? Ya, disiplin, kalau kita bicara disiplin, apa yang terdapat di dalam benak Bapak dan Ibu? Kira-kira apa? Ya, berarti mematuhi semua peraturan yang ada, yang berlaku. Ada yang lain? Patuh dan taat, Pak Sukapan. Ada yang lain? Ayo Bapak. Menurut Bapak Kepala Sekolah, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu disiplin. Ya, baik. Bapak dan Ibu, sebenarnya disiplin dengan peraturan itu dua hal yang berbeda. Tapi terkadang kita mengaitkan atau selalu menghubungkan disiplin itu dengan peraturan.
Kalau kita sudah menghubungkannya dengan peraturan, pasti di situ ada hukuman. Jika kita nanti akan pelajari lebih lanjut, di sini akan ada perbedaan antara disiplin dan peraturan. Ya, disiplin betul patuh, disiplin betul mematuhi, disiplin betul meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini semua harus termindset, harus termotivasi dalam diri anak. Jadi disiplinnya di sini adalah disiplin yang memang memakai motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak, bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini secara umum yang beredar kita memaknai disiplinnya itu terutama bagi anak didik kita, murid kita. Mereka memaknai kata disiplin itu dengan rasa ketidaknyamanan karena ada unsur keterpaksaan di situ. Karena kalau nggak patuh, nggak disiplin, nggak mematuhi, pasti dihukum. Nah, ini yang merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi itu bukan salah satu pendekatan untuk menciptakan suatu yang namanya disiplin positif. Karena disiplin positif itu lahirnya dari dalam diri, bukan dari luar. Ya, baik, kita lanjutkan. Menurut pihak Dewan Pengarah, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, intinya kita menciptakan murid yang merdeka. Dalam artian merdekanya di sini bukan merdeka tanpa batas, tapi merdeka diiringi dengan adanya disiplin positif yang lahir atau tumbuh atau termotivasi dalam diri anak tersebut. Ya, sehingga akan tidak adanya paksaan lagi, tidak adanya rasa ketidaknyamanan lagi bagi si anak jika dia melakukan disiplin. Jadi sudah mengatur, memanage dirinya sendiri dengan baik. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan, merasa terbelenggu, tidak bahagia. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kesamaan pemikiran antara KHD dengan Diana Gosling di dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti yang artinya belajar, dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau suatu ajaran atau perintah, ya, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi anak sudah memahami betul, ya, apa sebenarnya maksud dari perintah, maksud dari aturan, maksud dari keyakinan, ya, tanpa dia adanya keterpaksaan untuk melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak didik kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bernilai-nilai positif, lintas di luar dari suku, bangsa, agama, warna kulit, bahasa. Jadi dia menilai memang nilai-nilai yang positif. Nanti akan ada pembahasan. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama
untuk terwujudnya budaya positif di sekolah. Disiplin positif ini dapat diciptakan dengan penuh kesadaran dengan melakukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati ini nanti akan ada di materi berikutnya yang kita kenal dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini terbentuk dari kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas kita berdiskusi dengan anak murid kita, mereka mengetahui arti dari kesepakatan yang telah mereka tuliskan itu. Jadi mereka melakukan suatu perintah, melakukan suatu aturan, mereka tahu maksudnya. Kan kadang aturan-aturan, kalau mereka tahu apa saya melakukan itu. Nah, jadi di sini menumbuhkan disiplin positif untuk terbentuknya budaya positif di sekolah dan melakukannya dengan motivasi intrinsik. Nah, tujuannya ini ya Bapak Ibu, diadakannya disiplin positif agar murid kita itu mempunyai karakter, kemudian disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Murid yang menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu itu bisa kita sebut dengan pembelajar sepanjang hayat. Ya, bukan hanya dalam artian pembelajar sepanjang hayat ini kita belajar sampai tua, sampai kita berada di liang lahat. Tapi kita belajar dengan tekun, murid kita dengan tekun, mengumpulkan tugas ke tepat waktu, itu juga bisa disebut dengan pembelajar sepanjang hayat. Kita mengikuti perkembangan yang terjadi, itu juga merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah, langsunglah kita kepada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai ini adalah merupakan nilai-nilai positif yang akan menjadi keyakinan kelas, di mana secara tidak sadar murid kita dapat melaksanakan itu dengan baik, dengan sendirinya tanpa ada unsur keterpaksaan. Nah, disiplin ini pada dasarnya mengontrol diri kita dengan mempunyai adanya suatu tujuan, di mana tujuan mulia itu terdapat ada di dalamnya itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini lintas atau tidak terikat mereka itu agamanya apa, suku bangsa dari mana, tidak terlepas dari itu. Jadi menyeluruh, ya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal itu, maka akan tercipta profil pelajar Pancasila. Seperti yang terlihat ada 6 karakter di situ, ya. Sekarang motivasi perilaku manusia. Segala tingkah laku, segala perbuatan, segala tindakan itu pasti ada dasar yang mendasari kita atau murid kita berbuat itu. Di sini motivasi perilaku manusia menurut Diana dosen itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasa berarti intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik, betul sekali. Ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jangan ngantuk ya, semangat ya. Mari, kita harus semangat dulu. Kalau semangat, semangat kamu. Iya, masih ngantuk. Ayo saya mau 07. Saya mau 07. Prestasi. Jangan mau kalah yuk sama anak murid kita. Terbuka 07. 07. Sekolahku. Pondok Labu.
jempol. We are awesome school. We are awesome school. We are awesome school. Jempol, angkat, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, di sini memang kita harus saling support, saling dukung, saling berkolaborasi demi sekolah kita yang tercinta ini. Baik, tadi motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang idealnya dan memang yang harus terwujud dan ada dalam anak didik murid kita, yaitu menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya yang ada di dalam diri mereka, bukan karena yang lain-lain. Ternyata selama ini pas saya belajar modul ini juga salah gitu. Saya pikir penghargaan itu baik, ternyata negatif. Gimana negatifnya? Nah, saya juga baru tahu kita dengan memberikan pin atau emoji ini ternyata bisa menghukum anak gitu. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang diharapkan terciptanya disiplin positif itu ada pada motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Nah, di sini kadang kita kan untuk menerapkan disiplin, kita mau melakukan berbagai upaya, kita melakukan pendekatan-pendekatan, ya, ada hukuman di situ, ada penghargaan, kemudian ada juga yang namanya konsekuensi. Nah, sekarang ada kata baru, restitusi. Nah, kita balik, ternyata penghargaan itu masuk kepada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Kita lihat di sini, hukuman. Kalau hukuman itu sudah pasti ya Bapak Ibu, kita secara tidak langsung, baik lisan maupun tindakan kita, itu sudah menyakiti murid kita. Kita lihat dulu hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Saya juga dulu ingat waktu SMP, saya punya guru musik, Pak Sutarno namanya. Saya lagi bercanda, saya suruh maju, gak bisa jawab. Ini saya ditarik, sakit bener. Jadi menyisahkan atau ada trauma, pengel, ada trauma yang akan selalu dibawa. Sampai saya umur segini masih ingat. Itu karena saya dihukum, tarik dulu jawab saya, sakit bener. Ya, jadi hukuman itu ternyata memang menyakitkan dan tidak nyaman bagi murid. Kemudian murid akan tersakiti, murid akan membenci peraturan. Dia mematuhi peraturan karena keterpaksaan, karena dia membiarkan diri dia dikontrol oleh orang lain. Padahal yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, kemudian murid akan belajar menyembunyikan kesalahan, bersifat paksaan. Dampaknya pada murid bisa marah, rendah diri, dan dia mengasingkan diri, tertutup. Ya, itu akibat dari konsep hukuman. Kemudian penghargaan. Sebelum saya mengetahui ini, saya pikir penghargaan itu baik. Ternyata melalui berbagai apa itu namanya survei, kemudian mereka juga melakukan olah teori gitu ya Bapak Ibu.
ternyata penghargaan itu bisa berupa penghargaan yang berakibat jangka pendek dan panjang. Kita ambil, anak-anak ayo baris yang tertib, yang barisnya tertib masuk kelas kemudian dapat PIN. Pasti anak secara tidak langsung tertib, karena tertibnya itu untuk apa? Mendapatkan PIN. Tapi ketika gurunya tidak menyediakan PIN, udah buyar lagi. Nah, itu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa bisa menjadi tidak efektif Bapak dan Ibu? Kenapa bisa? Kok penghargaan itu tidak menjadi efektif, padahal bisa menjadi motivasi juga kan? Cuma kenapa bisa dibilang jadi tidak efektif? Ya, ya. Kenapa? Multi membutuhkan biaya. Nah, itu kita kaitkan penghargaan yang berhubungan dengan suatu kegiatan di mana di situ perlombaan ya, pasti ada yang menang. Nah, pasti itu masuk ke dalam penghargaan menurunkan kreativitas. Jika tidak ada perlombaan, kan nggak ada hadiah tuh. Ya, jadi kreativitasnya itu menurun, ya udah biasa aja. Kreativitasnya meningkat, ada muncul baik karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, itu di tingkat perlombaan. Kalau nggak ada perlombaan ya udah biasa aja. Nah, itu berarti kan menurunkan kreativitas. Seharusnya kita atau murid kita melakukan hal itu selalu continue, betul, continue, betul. Ya, nah sekarang penghargaan merusak hubungan. Ya, gimana musik? Mohon maaf. Penghargaan merusak hubungan. Berarti di situ ada ranking. Betul. Bagaimana Bu Aziz tadi? Bagi siswa yang mendapatkan poin tinggi, kan bangga. Karena kan berarti kecewa. Ya. Betul. Jadinya hubungannya jadi rendah, jadi musuh. Jadi ada timbul rasa tidak suka. Nah, Bapak Ibu, inilah mengapa kadang kita ditekankan tidak memberikan training kepada anak didik kita. Karena itu salah satunya adalah penghargaan merusak hubungan. Saya udah belajar sungguh-sungguh, saya tetap yang kedua, kok berarti sebel deh, benci deh aku. Guru dikasih apa sih sama dia? Jadi muncul seperti itu. Ya, kemudian ada lagi. Tuh saya kan udah tadi udah baris dengan tertib. Bukan tadi saya nggak bisa jawab pertanyaan, tuh saya nggak dapet bagiannya, kok malah dia yang dapet. Jadi juga ada kecemburuan sosial. Itulah di penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menghukum. Bagaimana nih penghargaan, diberi penghargaan kok menghukum? Kok bisa? Penghargaan menghukum. Ya. Sedikit. Mungkin PPD kali ini maknya CBT. Atau kalau salah jawab malah Di sini kita tidak mengunjungi tapi saling sharing. Apa yang sudah kita terima kita sharing di sini. Sehingga memberi jaga. Penghargaan menghukum. Misalnya kita ada lomba kelas nih, umumnya kelas 6A. Nah itu jadi beban untuk mereka di kelas itu. Jadi sebagai hukuman dia nanti tahun depan harus lebih bagus lagi beban.
Betul sekali. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, penghargaan mendukung yaitu seperti itu. Jadi ada beban untuk selanjutnya. Jadi kalau udah ada beban, jadinya nggak merdeka. Kalau udah nggak merdeka, udah nggak sesuai lagi dengan pandangan kinerja Dewan Pengawas. Karena kita sekarang ini harus menciptakan pendidikan yang memerdekakan murid, pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang menuntun anak murid kita dengan memperhatikan segala kodrat alam dan kodrat zaman yang melekat pada anak didik kita. Nah, tadi penghargaan menurunkan kreativitas sudah, ini hampir sama dengan penghargaan mematikan kualitas. Jika tidak ada perlombaan, ya sudah, kreasinya itu aja. Biasa saja. Nah, ini hukuman dan penghargaan masuk ke dalam konsep disiplin identitas gagah. Yang mana yang idealnya, yang mana yang seharusnya kita sebagai pendidik untuk menerapkan atau menumbuhkan disiplin diri dalam diri anak murid kita. Ada konsekuensi, ya, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah konsep disiplin identitas sukses. Konsekuensi, jika anak melakukan itu, berarti dia sudah tahu akibatnya apa, konsekuensinya apa. Kemudian bisa membentuk konsep diri di dalam diri anak itu, kemudian dirinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian murid bisa belajar taat pada peraturan. Nah, konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi murid mengetahui. Kan selama ini murid tahu peraturan ini, tanpa dia tahu maksud kenapa peraturan itu dibuat. Ya, nah di sini murid menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Mungkin dari kita baru mengetahui restitusi. Nah, saya juga baru tahu Bapak Ibu maksudnya saya masuk ke JP restitusi. Jadi dengan restitusi ini kita nggak usah tarik otot untuk ngotot pada anak untuk mengakui kesalahannya, untuk mengakui perbuatannya, untuk mengetahui sebab akibatnya. Nah, dengan restitusi ini murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dia berbuat itu, dia juga sendiri yang menemukan, ya, jalan keluarnya. Kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain, kemudian mendorong terciptanya disiplin positif, dan murid belajar memecahkan masalah. Jadi ini sesuatu hal yang memang harus kita terapkan dan bermakna bagi murid. Ya, ini restitusi. Menurut dosen, apa sih restitusi itu? Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian, restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi memperbaiki diri sendiri. Dengan dia berbuat, dia pula yang menemukan obatnya. Ya, tujuan dari restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian mempunyai rasa disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Misalnya ada anak berantem terus sampai jam 8,
baju temennya, kancingnya sampai copot. Nah, dengan kita melakukan restitusi, kita tanya ke si anak, bagaimana kamu menyelesaikan ini? Kancing baju teman kamu sampai terlepas, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi anak sendiri yang menemukan solusinya dari permasalahan yang dia buat. Misalnya dia bilang, ya dijahit aja Bu. Betul. Kenapa betul? Karena dia sendiri yang menemukan jawabannya. Dijahit Bu, ya dijahitnya pakai apa? Pakai benang atau jarum? Siapa yang melakukannya? Saya Bu. Jadi kita di sini hanya membantu. Jadi tidak usah saling foto lagi, Bapak Ibu ya. Anak sendiri yang menemukan penyelesaiannya. Ya. Kemudian, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya, dan juga menimbulkan rasa tanggung jawab. Itu sih sebenarnya, ya Bapak dan Ibu. Bagaimana? Semangat? Semangat. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang dari pernyataan ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Siapa yang pernah melakukan ini atau pernah merasakan ini? Poin pertama, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pinter, keren. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hebat Bapak dan Ibunya. Ya. Membersihkan salatan yang dibuat di meja tulis. Keren. Tepuk tangan. Hebat. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Keren. Ya. Berarti berhasil nih ya determinasinya ya. Keren. Tepuk tangan Bapak dan Ibu yang untuk kamu. Ya. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai itu yang tersatu di dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat dari yang namanya kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Seperti tadi Bapak dan Ibu, kalau keyakinan itu kan lebih memotivasi murid di dalam dirinya daripada peraturan yang sudah ada, dia bisa melaksanakan tanpa tahu peraturan itu dibuat untuk apa. Ya, jadi peraturan yang dibaca anak hanya tahu tapi tidak ada maknanya bagi mereka. Jadi makanya kita buat yang namanya keyakinan kelas dari anak kembali untuk anak. Peraturan atau kesepakatan yang sudah mereka buat dikembalikan lagi kepada anak. Jadi mereka tahu. Nah, itu kenapa kita harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam yang lebih tergerak serta bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi itu mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Mungkin setelah ini Bapak dan Ibu bisa membuat keyakinan di kelasnya masing-masing bersama dengan anak didik kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas ini yaitu kita berdiskusi dengan murid, kemudian kita mencatat masukan atau pendapat dari murid, kita susun
keyakinan-keyakinan berupa pernyataan-pernyataan positif. Jadi tidak ada kata tidak di dalamnya. Misalnya yang ada peraturan sekolah sekarang ini, misalnya apa? Bu Wakasih, tidak terlambat datang ke sekolah. Itu merupakan pernyataan negatif. Dari pernyataan negatif kita ubah ke pernyataan positif, menjadi datang ke sekolah tepat waktu. Betul sekali. Ya, jadi keyakinan ini berupa pernyataan positif. Jadi tidak ada kata tidak di dalam kalimat tersebut. Ya, kemudian setelah kita susun, kita tinjau kembali keyakinan kelas, kemudian kita kesepakati keyakinan kelas. Nah, setelah sepakat, kita buat tanda tangan di situ. Berarti tandanya kita sudah sepakat, ya, sudah sepakat akan keyakinan kelas yang dibuat. Kemudian kita buat poster, kemudian setelah dari poster kita tempelkan keyakinan kelas di dinding kelas yang di ruang yang terlihat sama anak murid kita. Nah, di sini contoh-contoh pernyataan-pernyataan positif yang bisa dijadikan sebagai keyakinan kelas. Tadi betul peraturan yang ada di sekolah kita berbunyi tidak datang terlambat ke sekolah. Kita ganti dengan kalimat datang tepat waktu. Kemudian ada menyapa teman dan guru. Nah, ini berasal dari kata negatif yang bagaimana? Yang ada di sekolah kita. Tidak sombong. Tidak menyapa guru. Tidak boleh tidak menyapa guru. Aku tanya masuk ke kelas langsung duduk tertib. Tidak menyapa teman, itu budidaya. Tidak menyapa guru, itu yang negatifnya. Ada lagi yang negatifnya, Bapak dan Ibu? Gimana Pak Samsul? Apa? Sampai sekolah tidak boleh tidak menyapa teman dan guru. Banyak banget. Senggol dikit. Ya, apalagi tadi kalau negatif, menyapa teman dan guru. Jangan berisik. Tidak boleh diam saja. Kata Bu Nisa, efek COVID. Tidak boleh bersalaman dengan guru. Oke, cari lagi. Tidak peduli. Masuk. Tidak acuh. Masuk. Nah, ternyata saya berhasil. Nggak ngantuk kan? Jadi berpikir, betul. Ya, jadi betul Bapak Ibu. Tidak acuh atau tidak apa? Tidak peduli terhadap teman dan guru. Makanya diubah keyakinan kelas menjadi tidak peduli. Enggak, benar begini loh. Pada teman dan guru nanti. Tidak acuh atau tidak peduli. Jadi gini maksudnya nih ya. Nah, siapa langsung? Dengan kata negatif itu adalah ibaratnya stimulus kepada anak contoh yang kita lakukan. Ini benar memang tidak menyapa, berarti kata positifnya itu menyapa teman. Kalau tidak itu identik dengan negatif. Contoh ketika kita stimulus kepada anak, sering kita lakukan itu kalau pagi-pagi, jangan lari. Anak jadi ketika jangan lari, anak termotivasi, wah lari. Itu stimulusnya.
Jadi kalau itu jangan jalan, udah jangan bilang jalan lari, karena jalan itu tidak negatif. Jalan itu negatif. Lari, berarti yang diambil tangkapnya jalan lari. Jadi anak itu tersinggung buat lari. Padahal kita menyampaikannya anak-anak jangan lari. Gitu. Kalau lari aja. Jadi untuk pernyataan menyapa teman dan guru, yang negatifnya apa berarti tadi? Tidak peduli atau apa? Tidak acuh, ya? Ya. Jadi bukan ini Bu Aci, jadi bukan mungkin maksud Bu Aci kok tidak acuh maksudnya ke peraturan, gitu ya? Nah, tidak peduli dalam peraturan iya, karena keyakinan kelas ini bukan merupakan pernyataan yang negatif, tapi positif. Nah, saya tadi membandingkannya dengan kata negatif, misalnya yang sudah ada di sekolah, peraturan yang ada di sekolah, gitu. Tapi bukan tidak acuh, itu emang bukan peraturan sekolah. Tapi kita cari bandingkan dengan pernyataan yang negatif di lokasi. Kan tadi membandingkannya peraturan yang ada di sekolah, datang tepat dan tidak datang terlambat. Nah, bisa tidak bersikap acuh terhadap teman dan guru. Siap. Bersikap. Ya, berarti ditambahkan dari tadi tidak ada kata bersikap, jadi ditambahkan tidak bersikap acuh. Betul. Ya. Nah, bersikap acuh. Nah, betul kata berarti itu merupakan suatu peraturan. Itu bersikap acuh peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas ini mengubah pernyataan yang negatif menjadi positif. Bukan yang tidak acuh terhadap teman dan guru, itu peraturan. Tidak acuh dari teman dan guru itu kan pernyataan negatif. Kita ubah ke pernyataan positif. Jadi terima kasih Bu Eti, ditambahkan menjadi tidak bersikap acuh terhadap teman dan guru. Baik, lanjut ke poin 3. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Tidak mengembalikan. Ya, terus lagi. Apa? Pernyataan negatifnya? Jadi itu tidak mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Atau ada lagi? Yang negatifnya? Ya, tidak lupa mengembalikan barang yang dipinjam. Itu negatifnya. Tidak lupa. Kita ubah menjadi mengembalikan. Ya, itu. Jadi itu ya Bapak Ibu, mengubah pernyataan negatif menjadi pernyataan positif. Ya, tadi tidak mengembalikan, ya, atau lupa mengembalikan, harus mengembalikan, tidak lupa mengembalikan, menjadi mengembalikan. Baik ya Bapak Ibu itu ya. Contoh-contoh keyakinan kelas yang dapat kita buat bersama murid-murid kita nanti di kelas. Keyakinan kelas ini sudah dibuat di kelas saya dan sudah terpasang. Jadi di situ anak yang
membuat kalimat itu, kemudian kita pilih, kita lihat lagi. Nah, ini yang sudah dipasang adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh saya sebagai kelasnya dan oleh murid-murid. Nanti yang saya harapkan di setiap kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelas yang bisa kita buat bersama murid-murid kita. Baik, kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Setiap kita atau murid kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Ada kebutuhan dasar yang melekat di situ. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar sebagai kita manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya seperti makanan, rumah, kesehatan. Kemudian penguasaan. Penguasaan merupakan hal yang dia bisa, yang ada di dalam dirinya. Pengakuan atas kemampuan. Ya, kemampuannya ini bisa berupa prestasi, harga diri, dan rasa dihormati. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan psikologis. Ini disayangi, ini diterima, ya. Jadi diterima di teman-temannya, di lingkungannya, di sosialnya. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, kemudian dia suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Dia bebas mengekspresikan dirinya. Kemudian kesenangan, mencari kesenangan, tertawa, bermain, suka permainan, suka mengoleksi barang. Nah, kira-kira kasus apa yang terjadi dalam diri kita yang pernah Bapak dan Ibu alami misalnya? Nanti kita kaitkan dengan kebutuhan dasar mana yang belum mereka penuhi, atau yang ingin mereka tunjukkan, atau yang ingin mereka penuhi. Kan sekarang anak-anak suka apa ya? Mengatakan orang tua. Nah, orang tua kira-kira masuk ke kebutuhan yang mana? Ngatain orang tua. Anak mengatakan orang tua temannya. Kesenangan, betul. Kesenangan. Karena dia iseng. Jadinya saya ngatain dia marah, saya senang. Jadi kesenangan, kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi. Itu masuk kemana? Kebutuhan bertahan hidup itu seperti itu, gitu. Jadi kita mengaitkannya itu, gitu loh. Pingsan karena belum sarapan, kebutuhan dasarnya ini yang belum terpenuhi. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Tuh, yang tak pernah sarapan, pingsan, sakit, kebutuhan itu yang belum mereka penuhi, yang belum dipenuhi. Apalagi permasalahannya, kita cocokkan dengan kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia ini. Banyak bergerak, masuk kemana? Kebebasan, betul. Jadi sekarang ini jika ada anak yang melakukan kesalahan berarti dia kan melanggar peraturan yang sudah ada. Jadi dalam kita menyelesaikannya, kita gunakan restitusi dengan memperhatikan kebutuhan mana yang belum terpenuhi pada murid tersebut. Gitu, ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti jika kita sudah memperhatikan itu, memperhatikan kebutuhan murid, kita jadi tahu. Ya.
menyelesaikan masalahnya udah bukan sebagai posisi kontrol kita, bukan sebagai penghukum lagi, tapi sudah kepada manajer. Baik. Nah, sekarang ini aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan mana ini? Aku merasa bangga dan keren. Baik lagi, oke. Nggak cari baik deh. Kebutuhan akan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan. Yang pertama, penguasaan, betul. Biar bisa jalan-jalan sama teman-teman aku. Rasa diterima. Dia senang bertemu sama dia, sama teman-teman aku, karena dia merasa diterima di situ. Kalau dia, bagaimana dia ini masuk kemana? Kebutuhan dasar apa? Kebebasan. Oh, bagus sekali. Berarti kita sudah tahu bagaimana cara kita memperlakukan anak didik kita, bagaimana kita memperhatikan anak didik kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, posisi kontrol. Nah, baik Bapak Ibu, posisi kontrol ini lebih kepada kita sebagai pendidik. Jika anak didik kita melakukan suatu kesalahan, di mana sebaiknya kita menempatkan diri. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, tadi sudah kita bahas di depan. Ada pembuat merasa bersalah, ada penghukum, yang belum teman, dan pemantau serta manajer. Teman dan pemantau ini masuk kepada posisi kontrol yang positif. Sedangkan penghukum dan pembuat merasa bersalah ada pada posisi yang negatif. Kita lihat perbandingan posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Jika kita teman, ini ada jeleknya. Kalau kita menganggap murid kita itu teman dan murid kita menganggap kita itu juga sebagai teman, itu mungkin akan terjadi komunikasi yang baik. Tetapi jika suatu saat dia melakukan kesalahan, kita tidak menempatkan posisi kita pada posisi teman, akan menimbulkan kemarahan. Ya. Terus negatifnya lagi, kurang menghormati kita sebagai guru. Tapi posisi teman ini kadang dibutuhkan, ya, kadang dibutuhkan, dan kadang kita pakai juga untuk menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol. Kalau pemantau, kita memantau anak diri kita dengan data-data yang sudah habis. Kemarin kamu melakukan ini lagi, itu melakukan ini lagi, gitu. Ya, nah sekarang manajer, ini posisi yang paling ideal, yang nantinya kita akan berada pada posisi manajer, di mana posisi ini sejalan dengan yang namanya restitusi. Kemudian restitusi ini dilakukan dengan pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Kita langsung lanjut aja. Nah, kalau penghukum ini dia jadi negatif karena menggunakan hukuman isi dan terbang. Kamu selalu saja salah. Patuhi aturan saya, awas. Jadi ada ancaman di situ. Pasti selalu yang berani. Ya, jadi ada kata-kata yang bisa menyakitkan. Ya, ucapan-ucapan kita yang menyakitkan anak murid kita. Kemudian membuat merasa bersalah. Di sini biasanya akan membuat murid kita menjadi rendah diri. Secara tidak langsung terwujud ke dalam pikirannya. Karena pembuat merasa bersalah ini biasanya mengucapkannya dengan kata yang pelan, tidak keras, gitu. Ya, biasanya pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, dia mengucapkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau langsung ke arah sadar, itu bisa langsung ya.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya, jadi memunculkan rasa kekecewaan kita sebagai pendidik yang diterima murid kita itu sangat jarang, sehingga dikhawatirkan bisa membuat murid kita merasa tidak nyaman, merasa sangat bersalah sekali, dan menjadi rendah diri. Kita lanjut yang ke positif. Nah, ini teman. Nah, kalau teman, terjadinya hubungan yang baik antara murid dengan guru. Negatifnya itu, satu saat kita tidak membantu dia, murid akan merasa kecewa. Nah, teman tahu lebih kepada berdasarkan peraturan serta konsekuensi yang harus diterima. Yang lebih dia lagi, yang nanti akan Bapak dan Ibu mau tidak mau harus berubah. Kita sama-sama ke posisi manajer. Ya, posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian berkolaborasi dengan murid. Jadi kita guru juga bisa berkolaborasi dengan murid, tidak hanya berkolaborasi dengan rekan kerja, kepala sekolah, ya, orang tua, tapi kita bisa dengan murid untuk memperbaiki kesalahan. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada contoh posisi pendukung. Nah, yang di sini pendukung. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, ini posisi apa? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, sekarang posisi tenang. Naren! Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Idealnya. Mudah-mudahan nanti kita pada posisi itu. Kita sama-sama belajar. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu kan jadi Bapak dan Ibu, posisi kontrol kita untuk menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh murid kita. Jadi mudah-mudahan kita berada pada posisi manajer, di mana kita sama-sama bersama dengan murid yang melakukan kesalahan mencari penyelesaiannya. Baik, restitusi ini bisa kita lakukan dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita kepada murid yang melakukan kesalahan tidak langsung menjudge murid itu langsung bersalah. Karena kita melakukan itu, murid tidak akan langsung jujur mau mengatakannya, dan dia pasti akan sudah langsung ketakutan dulu. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan
salah yang dilakukan murid kita, ya, agar lebih murid kita itu lebih apa ya, tidak terlalu merasa bersalah banget, tapi dia dengan sendirinya akan menyadari, oh iya saya salah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama murid kita, gitu. Baik, sendiri 3 SPDC ini adalah materi yang terakhir. Untuk langkah yang pertama, kita bisa mengatakan agar murid itu tidak terlalu merasa bersalah sebagai pelaku. Kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu ya. Jadi kita tidak usah terpotong seperti penghukum tadi. Untuk yang kedua, kita lanjut aja validasi. Kita memvalidasi tindakan anak itu, ya, dengan bisa mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan bisa juga kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambahkan sifat yang baik. Jadi Bapak Ibu sedikit apa yang sudah saya lakukan untuk praktik segitiga restitusi ini. Waktu itu pernah saya membuat video bersama murid saya. Waktu itu dia sudah jam belajar tapi masih ada di kantin sekolah, dia masih makan nasi goreng. Nah, dari peristiwa ini kebutuhan mana yang belum dipenuhi? Masih makan nasi goreng di kantin padahal jam sudah masuk. Kebutuhan untuk hidup yang baik. Manda, enak sekali ya makan nasi gorengnya. Nanti dulu ya, kalau misalkan. Kamu kenapa? Apa yang terjadi sampai kamu masih berada di kantin? Padahal Ini nanti kita lihat bagian mana yang menstabilkan identitas. Oh ya, silakan dulu sih. Nah, ini bagian menstabilkan identitas. Pasti enak ya makan nasi goreng pas perut lapar. Nah, ini apa? Memvalidasi tindakan. Tapi apakah kamu tahu Manda, hal itu bisa saja dapat tidak terjadi jika kamu menyiapkan sarapanmu sendiri walaupun ibumu sedang tidak ada di rumah. Nah, mari kita mengingat keyakinan. Nah, yang di sini yang ketiga, langkah yang ketiga adanya menanyakan keyakinan kelas yang belum ditunjukkan. Sekali, jika kita disiplin, mandiri, dan menghargai waktu, tentu kamu dapat mengatasi apa yang sekarang ini sedang terjadi pada diri. Dan ibu yakin kamu bisa menyiapkan sarapan kamu sendiri di rumah walaupun ibu kamu sedang tidak berada di rumah. Sehingga kamu dapat mengikuti pelajaran agama di kelas apa? Ibu senang kamu sudah menyadarinya. Nah, ini merupakan kegiatan restitusi. Setelah kita melakukan segitiga restitusi, barulah kita melakukan restitusi. tawar yang ada di rumah dan jika bisa tidak kami terima, saya bisa mendatangkan kepada ibu untuk membeli bahan-bahan untuk saya menyiapkan sarapan di rumah
Betul sekali. Nah, sekarang kami bisa bebas untuk mengikuti pelajaran. Ya, itulah Bapak Ibu sedikit berbagi pengalaman tentang praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas waktunya, di mana kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi, sehingga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa berguna bagi kita sebagai seorang pendidik untuk menciptakan budaya positif dengan membuat murid kita berdisiplin positif. Demikian, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika saya mengucapkan salam bergerak, Bapak dan Ibu bisa menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, Kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bupati, terima kasih Bupati, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam dulu bergerak, 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 bergerak. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Bupati atas paparannya. Waktunya sudah absen ya. Apa mau bertanya? Apa mau tutup? Dipersilakan, tetapi intinya tadi yang dilakukan oleh Bu Bupati sangat baik sekali di sekolah kita. Yuk sama-sama kita terapkan budaya positif, menangani murid jangan ngotot lagi, tetapi kita terapkan restitusi segitiga. Yang tadi saya bilang gue ini nanti kita akan menangani masalah yang saja ya kemarin dengan segitiga restitusi. Maka Bapak Ibu ada yang tanyakan? Sedikit pada mana enggak? Mau bertanya kayaknya, belum bergerak. Oh iya. Saya bergerak kayaknya. Karena sudah bergerak. Iya. Nanti kalau misalnya terjadi sama-sama. Terima kasih Bu Bupati. Pertama mohon maaf tadi agak telat karena memang ikut membina pramuka. Secara umum memang bagus sekali kembali kalian baru dalam mendidik. Saya langsung studi kasus saja. Saat kegiatan pramuka itu memang hanya berdua saja. Karena anak-anak banyak, kelas 4, 5, 6 ditangani hanya berdua saja. Dan itu dikatakan jamnya jam-jam rawan sebenarnya. Kenapa jam rawan? Karena memang setengah 1 sampai setengah 2 itu, bahkan dari jam 2 memang jam-jam rawan ya. Waktunya istirahat ya, karena belum makan, atau guru-guru juga sudah lelah, capek gitu. Tapi mau tidak mau kita laksanakan. Kemudian ada insiden. Kan tadi awalnya bagaimana kita menyikapinya, kan gitu. Ini ada insiden. Awal dari kita apel itu sudah oke, sudah rapi. Kemudian dilanjutkan kegiatan membina. Saya pun terlibat dengan pembimbing yang ketua regunya melakukan pembinaan agar melakukan disiplin dan diterapkan ke anggota regunya. Kemudian kakak pembina yang satu di lapangan. Kegiatan berjalan dengan rapi. Kemudian di akhir kegiatan ada apel penutup. Kegiatan di apel penutup sebelum jauh masuk kegiatan itu anak-anak kan keluar dulu tuh. Ada yang tahu sholat, ada yang biasalah, ada yang lemparan apa, akhirnya terkenal atau suatu anak kena buah persis kepalanya. Kemudian diantarin disatukan, itu agak merasa sakit katanya. Tinggal kita tunggu nanti tindak lanjutnya seperti apa. Itu yang pertama sebelum kegiatan. Yang kedua, setelah apel penutup, pada saat apel penutup ada yang lempar-lempar, kemudian terkena lah
kalau bagian mata yang putih itu apa namanya tuh? Oh, bagian putihnya tuh. Oh, kemudian agak berdarah. Jadi agak makanya kita harus sama-sama tindakan itu seperti apa kita sebagai pendidik. Cuma di tugas tersebut itu langsung pada kegiatan penutup. Maka saya tadi agak kesini sebentar karena ya melihat mau beberapa atau bagaimana. Akhirnya sebentar saya terlambat lagi melihat kejadian itu sudah berkerumun dan matanya sudah merah. Saya sarankan untuk cuci muka. Ya, kita langsung kegiatan penutup, dia doa, langsung ternyata mulutnya berhenti. Nah, jika cerita itu tidak melempar-lempar apa namanya diduga itu busur atau jangkar itu. Oh, cuman siapa dari mana sumbernya itu terkenal anak tersebut, anaknya Bu Rahmi. Kemudian tindak lanjutnya karena memang kejadian itu di sekolah langsung dihubungi puskesmas. Bagus juga saya Bu Rahmi ada tindakan langsung gitu, sehingga nanti efeknya gimana, kemudian ada tindakan lanjut atau enggak, atau ada klaim atau gimana, nah, kita siap menyikapinya. Nah, dalam hal ini kita nih sebagai pendidik berarti kira-kira gimana seorang kader guru penggerak yang memang harus apa namanya menyikapi anak-anak dengan keberingasan kalau saya gitu. Kelakuan anak-anak seperti itu. Karena kan emosi kita ada aja. Apa yang tadi disampaikan itu semua mungkin kita lakukan juga. Nah, kan sekarang kita lakukan pembelajaran ini, gimana kira-kira itu pasti kita menyikapinya dan Bu. Terima kasih. Nah, 3:30 waktunya kita absen. Ada satu pertanyaan dari Pak Dharma yang baru saja kejadian ini terjadi pada saat kegiatan ekskul pramuka dilaksanakan. Ya, baik Bapak dan Ibu. Pak Dharma ini merupakan salah satu guru yang ditugaskan sebagai penanggung jawab ekskul pramuka. Ya, jadi tidak hanya merupakan tugas Pak Dharma saja. Jadi Pak Dharma harus bisa berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Untuk keterkaitan kasus yang tadi, mungkin yang pertama kita langkah pertama yang harus kita ambil itu kita mengevaluasi kegiatan pramuka ini efektifnya dilakukan sebelum jam 12 atau setelah jam 12. Kalau misalnya dilakukan jam 12, biasanya kan posisi anak juga udah lelah Pak Dharma, karena belajarnya juga udah dari pagi. Ditambah lagi sebagian besar anak-anak ada yang nggak dibawain bekal makan siang, sehingga kadang pelaksanaan di pramuka kurang efektif. Karena dari awal pelaksanaan di sekolah kita itu dilakukannya sudah mengambil jam di atas jam 12, maka mau tidak mau ada konsekuensi yang memang harus kita terima. Ada beberapa kejadian kita harus sudah bisa menyikapi hal itu, karena udah nggak mungkin lagi, udah nggak bisa dilakukan di jam sebelum jam 12. Apa bisa itu dievaluasi Pak Dharma untuk pindah jam? Nah, kayaknya coba, karena bukan hanya kejadian hari ini saja, ya, kejadian ini juga sering, anak saya juga pernah, terus ada yang instan juga. Mungkin kita mengevaluasinya dengan meminta kegiatan pramuka ini dilaksanakan sebelum jam 12. Jadi anak-anak jam 12 sudah pulang, gitu, untuk meminimalisir kejadian yang tidak kita harapkan. Untuk mengaitkan kejadian itu, keterkaitan kejadian Pak Dharma dengan kita melakukan tindakan posisi kontrol kita yang lebih idealnya tadi sebagai manajer. Posisi kontrol manajer itu yang ideal, tetapi kita juga bisa menggunakan posisi kontrol teman dan pemantau. Jadi dalam pelaksanaannya tidak hanya kita menggunakan satu posisi kontrol,
bisa 2 atau lebih. Jadi kalau kejadian ini khususnya di kegiatan pramuka, mungkin kita bisa ambil posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer di situ. Sebagai pemantau, padahal nggak bisa bergerak sendiri. Kita harus berkolaborasi minimal dengan guru kelasnya. Dan tidak juga mungkin karena jumlah murid mempengaruhi juga sama prasarana yang ada. Prasarana anak kita segini, murid kita segini. Jadi itu mempengaruhi juga gitu. Jadi kita bisa ambil posisi kontrol. Nah, kenapa anak tadi bisa kejadiannya lempar-lempar? Kita kaitkan dengan kebutuhan dasar mana tadi dia melemparnya itu. Oh, berarti dia kesenangan. Atau dia butuh kebebasan karena udah jenuh gitu loh, padahal dari pagi udah belajar ditambah lagi gitu. Saya sendiri juga lelah juga gitu loh. Jangankan ke murid yang usianya baru belasan, kita yang sudah puluhan merasakan hal yang itu ya, kejenuhan sampai ditambah lagi jika kita melakukan kegiatan dulu akan itu mempengaruhi juga pada anak ya. Jadi mungkin Bu Sri, Bu Sunarsi dan Bapak mungkin nanti bisa mengevaluasi kegiatan pramuka, apakah akan terus dilanjutkan setelah jam 12 atau sebelum jam 12, lebih efektif mana? Menurut saya seperti itu, keterkaitan dengan kejadian ini. Jadi segala sesuatu kita terus mengevaluasi. Kayak ini saya mendiseminasi, saya juga akan mengevaluasi mana yang kurang, mana yang bagus. Nah, jadi harus dievaluasi. Mungkin mengevaluasi kembali kegiatan ekskul kalau bisa di jam sebelum jam 12 gitu. Iya. Ya Pak. Ya Pak Topo, silakan. Rasanya sulit kalau akan buka ke pagi karena ini kalau pagi itu dan teknis. Dan kalau di luar jam sekolah resikonya ya. Dan banyak rumahan dari kita. Kalau Pak dan saya kan sebatas kombinasi. Ya. Sering Pak kepala sekolah menyampaikan juga ketika ada kegiatan kami dari mana guru kelas itu tadi saya kelas 4 ini memang seperti saya. Kalau ngomong saja, kalau bicara saja itu dengan bicara itu yang saya dengar. Yang kalau olahraga saja, yang memang kayaknya kelas 4 itu terutama kelas rutin. Kalau bicara itu sepertinya ya anak hubungan. Saya keluarga yang bicara saya Pak saya Pak Guru dari dalam ini saya pernah saya panggil ya. Jadi mengenai waktu pelaksanaan pramuka sebenarnya agak sulit kalau dipindah ke pagi karena itu jam. Ya. Jadi kalau seperti yang sudah berjalan sekarang ini, kita bagaimana tadi posisi kita sebagai manajer, sebagai pengontrol itu bisa benar-benar melibatkan teman untuk kegiatan itu. Ya, terima kasih Pak Topo. Nah, tadi kan awal yang saya bilang kita mengevaluasi. Pertama membandingkan kegiatan pramuka dilaksanakan setelah jam 12 sama jam 12, sebelum jam 12. Waktu itu kita pernah melaksanakannya di jam 11. Pernah Pak? Dan sekolah lain pun, khususnya yang saya tidak membandingkan tempat saya bertugas dengan tempat anak saya bersekolah. Anak saya bersekolah itu pramukanya dia dimulai jam 11 sampai jam 12 seperti halnya yang pernah kita lakukan sebelum tahun ini. Makanya waktu itu saya pernah ngomong kepada Mak, pertama kali pramuka dilakukan di jam 12:30 saya ngomong sama Pak Dharma, kenapa jamnya dipindah? Ini pasti akan banyak kejadian dan kurang efektif.
Karena posisi anak yang pertama, dia udah lelah dari pagi belajar waktu, dan sebagian anak itu bawa bekal untuk makan siang, ada yang nggak dibawain juga. Anak saya juga di kelas suka ngeluh capek. Itu mungkin dari karena pengaruh sudah dari pagi belajar, yang biasanya dia jam 12 sudah pulang, itu masih pramuka, jadi ada motivasinya udah kurang, udah nggak ada, udah nggak rasa tertarik. Nah, kita bandingkan dengan yang waktu pelaksanaannya jam 11 waktu itu. Di situ anak-anak malah lebih semangat, masih semangat karena dia motivasinya, oh entar jam 12 sudah pulang, saya masih bisa ngaji. Karena ada kegiatan di luar sekolah yang bentrok, sama dia ngaji, sama dia juga sudah jam 12 sudah lelah, udah capek, uang jajannya udah habis. Mungkin langkah yang pertama itu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pramuka itu akan tetap dilakukan setelah jam 12 atau jam 9 gitu Pak Toko. Kemudian keterkaitan dengan yang tadi saya sampaikan 5 posisi kontrol ya terhadap untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, yang idealnya kita memakai pemantau dan manajer. Untuk memantaunya itu padahal betul tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi. Nah di sini ada bapak kepala sekolah yang nanti bisa punya kewenangan gitu. Nanti siapa-siapa yang akan mendampingi Pak Dharma, apa di situ nanti dibuat kesepakatan. Guru kelasnya wajib di situ ada. Tapi yang kita semuanya pada saat itu ada yang punya kepentingan, ada yang enggak. Kan posisinya begitu biasanya. Gitu Pak Dharma. Jadi mungkin langkah pertama kita evaluasi, terus posisi kontrolnya itu pemantau sama manajer. Karena ini tadi tingkat itunya sudah sangat ada yang harus ditangani oleh pihak luar, dalam hal ini puskesmas, karena ada yang merah akibat dari ada anak yang lempar. Nah lempar-lemparnya itu mungkin dia ingin menunjukkan kebutuhan 5 kebutuhan tadi yang ingin dia penuhi. Tadi ada kesenangan, terus ada juga kebebasan. Kebebasannya mungkin dia juga udah jenuh, jadi pelampiasannya dia ngelempar gitu. Iya. Nah kalau misalnya tidak terlalu fatal, dan fatalnya ini kan membutuhkan yang lain, yang ini yang ketiga puskesmas. Nah jadi kita juga kan harus berkoordinasi gitu Pak Toko. Jadi memang bisa diterapkan posisi kontrol ini. Kalau misalnya tidak terjadi matanya merah, kita ajak anak, kita terapkan segitiga institusi itu, kita minta anak untuk menyelesaikan bagaimana seharusnya dia bersikap sama penyelesaian dia terhadap temannya yang jadi korbannya, gitu. Sama halnya dengan ini apa yang namanya ya? Tawuran. Kalau tawuran itu kan memang udah di luar kendali kita gitu loh Pak. Jadi membutuhkan pihak ketiga, pihak lain untuk menyelesaikan itu, apalagi udah sampai pada jalur hukum. Kita udah nggak bisa lagi ke posisi manajer, tapi kita ambil alih ke posisi pemantau. Karena kalau udah masuk ke kriminal, itu udah masuk ke hukum. Ada pihak ketiga yang lebih bisa menindaklanjuti hal itu, dan kita sebagai gurunya mungkin posisi kontrol kita sebagai pemantau di situ, gitu. Sama halnya dengan ini, karena ada yang terluka, jadi kita membutuhkan pihak ketiga. Untuk selanjutnya, ya kita terapkan segitiga institusi ini. Mungkin langkah yang pertama mengevaluasi pada jadwal pramuka ini. Mungkin Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Sri dan Ibu Asis bisa mencari juga jalan penyelesaiannya, karena tidak hanya sekali 2 kali kejadian ini terjadi gitu. Jadi kita mengevaluasi keadaan atau kegiatan yang sudah berjalan, apakah itu efektif atau tidak. Mungkin seperti itu pandangan dari saya. Begitu Pak Dharma. Ya. Ya, bagaimana Bu Pak Dharma?
terima kasih untuk saya sampaikan. Dan masalah pramuka memang bukan berarti kita dalam hal ini diam-diam saja. Jadi karena dari mulai awal saya masuk sini juga sudah memikirkan bagaimana untuk melaksanakan pramuka ini dengan baik, dengan efektif dan sesuai dengan aturan. Jadi karena memang pramuka ini satu ekskul wajib, yang kedua sebetulnya banyak sekolah-sekolah lain, bukan berarti membandingkan seperti kata Bupati tadi, kita selain melaksanakan untuk kita juga kita harus bisa mungkin kalau memang yang baik ya kita contoh untuk sekolah lain, kalau memang kurang baik ya sebaiknya gitu. Jadi kita bandingkan, bolehlah kita membandingkan dengan mempertimbangkan itu tadi efektivitas belajarnya. Jadi pramuka ini ekskul wajib juga sebetulnya sudah termasuk bukan ekstra lagi sebetulnya, sudah intra atau kurikuler, paling tidak kurikuler. Jadi mari kita tadi evaluasi. Yang kedua, selain waktunya kita sah-sah aja melaksanakan pramuka di dalam jam pelajaran, ya. Dan untuk selanjutnya kita evaluasi bagaimana bentuk pembelajarannya atau keterlibatan kita, karena memang seperti yang saya katakan dari awal bahwa pembina pramuka itu adalah kita guru-guru, dan adapun pelatih itu hanya pembantu pembina, istilahnya gitu, sifatnya seperti itu. Karena kalau jadi, dan kebetulan juga kita ini sebagai guru memang di dalam kepramukaan itu sebetulnya semua yang kita ajarkan, kita terapkan ke anak itu ada di dalam pramuka sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihat atau membuka-buka SKU anak atau TKK, kan ada keterampilan, itu kan keterampilan masak dan sebagainya. Nah, masuk dalam kurikulum merdeka, masuk juga. Jadi pramuka itu selalu sesuai dengan perkembangan zaman, kan seperti itu. Nah, untuk itu kita memang tidak sekaligus bisa, oh ini yang kita laksanakan sebaiknya ini, harus tidak seperti itu. Kita juga pelan-pelan kita coba, kita mulai merintis untuk melaksanakan pramuka ini dengan baik, dengan sesuai dengan aturan. Dan karena ekskul wajib, anak-anak kita nanti bisa saja dengan kesepakatan kita, kan kita yang menentukan. Nanti pelatih atau yang membantu itu tinggal mengikuti kita waktunya, ataupun kalaupun mereka tidak bisa mengikuti kita, ya mau nggak mau ya kita mencari solusi lain, kan seperti itu. Yang jelas kita prioritaskan masalah waktu. Nah, mengingat tadi pertimbangan tadi ada kalau itu jam-jam rawan dan sebagainya, kalau jadi rawan itu rawan yang bahaya gitu. Jadi kita hendaknya meminimalisir bahaya-bahaya. Dan apalagi kalau ada orang-orang yang dengan kejadian itu sengaja membuat kita jadi pihak yang bersalah, akhirnya dituntut dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita perbaiki, kita diskusikan nanti, kita ambil jalan keluarnya. Masalah waktu, tentunya juga masalah-masalah lain tentang keterlibatan. Dan saya sebelum semuanya itu terwujud, artinya begini, idealnya semua kan begitu. Misalnya untuk dalam penggalan 456 misalnya, ya guru kelas 456 itu terlibat di situ. Kelas 1, 2, 3 juga. Nah, sebelum itu terwujud,
saya ingin mengadakan semacam mungkin ada bangga di Pramuka, yang ada itu di Pramuka pesertanya kepala sekolah, di situ diperkenalkan yang namanya orientasi kepramukaan oleh kepala sekolah. Nah, saya ingin mengadakan orientasi untuk kita. Nanti narasumbernya kita ambil dari para pengurus suara atau pelatih pramuka, kalau perlu yang dari Jakarta Timur dan seterusnya. Nah, itu rencana saya. Jadi mungkin secara sederhananya nanti kita tidak secara prosedur dulu, mungkin dengan antar teman, saya punya teman ini nanti Bapak Ibu mengumpulkan seperti ini, kita perkenalkan orientasi pramuka. Mungkin sedikit banyak Bapak Ibu juga sudah mengenal apa itu pramuka, dan mungkin juga waktu sekolah mungkin sudah banyak yang menerima pelajaran pramuka seperti itu. Jadi itu intinya. Jadi tetap kita evaluasi, kita cari jalan luarnya, jalan terbaiknya bagaimana, itu intinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Terima kasih Pak Dharma atas informasinya yang sangat luar biasa, bikin saya kaget dan deg-degan ya. Tapi ya itulah terjadi di dunia nyata yang kita hubungkan dengan teori yang dipaparkan dalam program guru penggerak ini. Untuk selanjutnya nanti pramuka, besok kita tindak lanjuti Pak Dharma, kita evaluasi yang disampaikan Bupati, apakah tetap siang atau sebelum jam 12. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah cukup, sudah jam 4. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga hikmah dari pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang pas dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dalhar SPDI, Kepala SDN Pondok Bambu 07. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Suparti sebagai calon guru penggerak sudah dilakukan dengan cukup bagus. Kemudian ini diharapkan ini dapat terwujud atau dapat terlaksana dalam merubah paradigma pembelajaran maupun paradigma kebiasaan dari anak dari negatif menuju positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.